Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Fitri Faisal dengan NRP 15/204143. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang di sistem operasi AA ini, saya akan menjelaskan tugas 3. Yang pertama itu ada algoritma penjadwalan non-preemptif, dan yang kedua itu ada penjadwalan preemptif. Nah, bedanya algoritma penjadwalan non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif itu setelah dijalankan tuh nggak bisa diberhentiin dulu, harus sampai selesai baru bisa lanjut yang lain. Sedangkan algoritma penjadwalan preemptif itu, ini tuh misalnya prosesnya itu bisa diberhentiin dulu oleh proses lain. Jelas ini lebih kompleks dan yang ini lebih sederhana, tapi responnya ini lebih lambat, sedangkan respon yang preemptif itu lebih cepat. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan non preemptif. Nah, non preemptif itu dibagi ada tiga, ada FCFS, yaitu first come first served. Kedua itu ada SJF atau shortlist job first. Terus yang ketiga itu ada priority scheduling. Nah, yang FCFS ini eh jadi siapa cepat dia dapat. Jadi proses yang dijalankan sesuai urutan kedatangan. Jadi yang datang duluan berarti itu yang duluan diselesaikan. Nah, kelebihannya itu sederhana, mulai diterapkan, adil, kayak adil lah. Misalnya yang pertama datang, terus yang keluar pertama juga, yang selesai pertama juga. Nah, kekurangannya itu eh, bisa jadi yang paling lama itu, datang yang paling lama ya itu selesai juga paling lama. Dan ya itu ya sudah wajar. Nah, kalau contoh di soal ini misalnya printer hapus memproses dokumen sesuai antrian. Nah, misalnya kalau contoh nyata itu di sehari-hari itu misalnya kayak kita lagi beli makanan di kantin atau misalnya beli beli makanan, beli bensin gitu ya. Jadi yang datang duluan tuh berarti itu yang cepat duluan. Kalau misalnya yang beli kantin itu kan yang beli duluan berarti yang bisa beli nasi goreng duluan berarti dia yang dapat nasi gorengnya duluan. Misalnya isi bensin juga sama nih. Dia yang datang ke pom bensin duluan, dia yang diisiin bensin duluan gitu. Terus yang kedua ada SJF itu shortlist job first. Jadi si SJF ini tuh proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek. Jadi si SJF ini tuh proses yang paling pendeknya itu diduluin daripada yang proses paling lama. Nah, kelebihannya itu mengurangi rata-rata waktu tunggu. Oke, tapi kekurangannya itu proses yang paling panjang itu berarti selesainya yang paling lama. Contoh di kasus ini tuh ada bengkel mencuci motor yang cepat selesai duluan. Nah, kalau misalnya contoh di sehari-hari itu, misalnya kayak di fotokopian, kayak cetak, ada orang yang cetak 2 lembar, tapi ada juga orang yang cetak 50 lembar. Biasanya itu yang 2 lembar itu yang diduluin, yang paling pendek itu, yang 50 lembar itu yang nanti dulu ya, gitu. Yang cepat yang diduluin. Tadi kita ada priority scheduling. Ketiga itu ada priority scheduling. Nah, priority scheduling itu yang jadi pokoknya yang prioritasnya paling tinggi itu yang diduluin. Atau mau itu lambat, mau itu cepat, pokoknya yang prioritasnya paling tinggi. Kalau di sini tuh kelebihannya cocok untuk tugas penting atau risiko tinggi. Kekurangannya itu ya berarti yang prioritasnya paling rendah ya paling lama. Kalau contoh di sini tuh rumah sakit umum, misalnya kayak pasien darurat yang duluan daripada pasien yang biasa gitu. Misalnya contoh hari-hari itu kayak di misalnya hmm, oh misalnya kayak naik bandara atau naik kereta gitu misalnya gitu. Nah, kalau bandara itu misalnya biasanya tiket first class atau business class itu lebih diduluin daripada ekonomi, begitu pun yang kereta gitu. Jadi perbedaannya cukup simpel. Kesimpulannya kalau yang non preemptif ini tuh nggak bisa diberhentiin dulu. Jadi dari awal sampai selesai harus sampai selesai baru bisa ganti lagi prosesnya. Kalau yang preemptif itu bisa diberhentiin dulu sama proses lain gitu.
jelas, yang jelas ini lebih, ribet dan non-private lebih sederhana, namun, eee, responnya itu yang private itu lebih cepat dibandingkan sama yang non-private gitu. Jadi, itu saja yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.